Iya, salam jumpa. Ini bagian kedua dari chapter 6. Kita teruskan sedikit ya. Jadi jenis patah tulang itu ada secara umum ada compound fracture, ada uh, simple fracture. Di sini dibilang compound fracture are fracture associated with the wound such as the fracture communicate with the air. Ini artinya ada tulang yang menembus kulit dan keluar. Jadi patah tulang, kalau di Indonesia namanya patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup itu patah tulang tapi patahannya nggak menembus kulit. Kalau patah tulang terbuka itu ada tulang patah dan patahannya keluar menembus kulit, ya. Dan itu kita langsung aja kita lihat di sini apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau ada patah tulang di sini udah saya tulis, kenali dulu tipe patah tulangnya. Dua, khusus pada patah tulang yang terbuka, caranya adalah yang pertama sini cari konsul medis dan usahakan evakuasi. Jelas patah tulang terbuka kalau di buku harus dievakuasi. Ya, tapi semua keputusan ada di tangan nakoda. Terserah dari beliau mau berpikiran seperti apa. Yang kedua, kalau yang namanya patah tulang terbuka itu artinya udara luar ada yang masuk ya. Kalau udara luar ada yang masuk, kemungkinan terjadinya infeksi itu gede. Jadi untuk pencegahannya atau tindakan preventifnya diberikanlah amoxicillin clavulanat 875 mg per 125 mg. Jangan aneh lihat angka ini karena amoxicillin clavulanat itu satu obat tapi ada dua macam dalam satu tablet. Ya, ada dua macam obat dalam satu tablet, yaitu amoxicillin dan clavulanat. Tapi tidak dijual terpisah, hanya amoxicillin saja dijual terpisah. Nggak ada, kayaknya nggak ada jual clavulanatnya sendiri. Oke, lalu jangan dijahit ya. Yang patah tulang terbuka itu jangan dijahit, ditutup saja dengan perban, tapi jangan terlalu kencang dan jangan terlalu tebal. Lalu diberikan juga atau dibasahi, disirami dengan cairan infus yang namanya NaCl 0,9%. Inilah dia. Ya, disirami dengan infus 0,9%. Lalu dicek secara berkala ada nanahnya apa enggak dan lain sebagainya. Juga Anda harus ngecek tanda vitalnya. Tanda vital ya. Oke, ini yang namanya tanda vital itu ada tensi, ada suhu, ada denyut nadi, ada nafas, ada pupil, dan penurunan kesadaran. 6, tanda vital. Tapi Anda cek 4 aja, biasanya ini yang paling gampang, cek 4 aja. Suhu, nadi, tensi, nafas. Suhu, nadi, tensi, nafas. Ya. Suhu, nadi, tensi, nafas. Itu Anda hitung. Lalu Anda laporkan berapa hasil hitungannya. Nadi dihitung per menit, napas dihitung per menit, suhu dengan termometer, tensi dengan tensimeter. Ya, lalu perhatikan, nah di sini ada ditulis. Ya, di sini ada ditulis di sini juga selain daripada keadaan di atas, kamu harus mencari kemungkinan untuk dirujuk kalau ada sensation yang abnormal. Sensasi itu maksudnya gini. Ini kan kalau dipegang kerasa nih, dipegang kerasa kan, Anda pegang sendiri aja kerasa nih. Tapi ada beberapa kasus nanti pada patah tulang dipegang sini nggak kerasa, pegang sini nggak kerasa. Itu mungkin ada saraf yang kena atau lain sebagainya. Juga ada pulse, denyut nadi yang absen atau lemah. Ya sebenarnya kalau dalam hal patah tulang namanya denyut nadi tidak akan melemah, tetap terasa. Tapi ini kenapa dia bisa lemah? Berarti kemungkinan ada perdarahan di dalam. Kalau ada perdarahan di dalam, hati-hati ya. Perhatikan, 1, denyut nadi naik. 2, tensi darah turun. Itu berarti di dalam tubuh sedang mengalami perdarahan. Hati-hati, shock. Ya, untuk shock ada di chapter 2, Anda bisa lihat video saya. Oke, itu pada patah tulang. Ya, secara umum. Oke, berikutnya kita lompat pada neck cervical. Neck cervical ini cedera pada tulang leher, hati-hati. Itu biasanya yang orang lagi nyetir dia nggak pakai sabuk pengaman, begitu nabrak, duk, gitu kan, ininya mental ke. Masalahnya kepala kita mental ke depan ini nggak jatuh ke depan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah setelah dia ke depan, kepala ini pasti terpental ke belakang begini.
Jadi ini kepala, dak, duk. Nah, pas duknya keras begini, sakit dia tulangnya sini. Ini kalau terlampau keras bisa patah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itulah kenapa kalau ada tabrakan mobil kenceng, gerak gitu, banyak yang meninggal, terutama yang bagian depan, itu karena hal seperti itu. Dak, gerak. Ya. Tapi itu akan terselamatkan kalau Anda pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman mencegah kepala Anda untuk kena setir. Dalam hal ini orang yang nyetir ya, untuk kena setir, mencegah itu. Dan untuk lebih memastikannya, banyak produk-produk yang dari berapa tahun lalu, dari setir dia keluarin ini, dia keluarin kayak balon udara itu. Dum. Ya, jadi selamat. Ya, selamat. Insya Allah selamat. Ya. Nah, pertanyaannya kalau ada yang seperti itu, bagaimana? Oh ya ini. Bagaimana caranya Anda mengetahui bahwa korban tersebut mengalami cedera pada tulang belakang bagian leher atau tidak? Bila terjadi suatu kecelakaan, adanya cedera, coba Anda lihat bagian leher dan kepalanya. Ada luka nggak? Luka apapun. Baik itu luka lecet, luka tusuk, luka sayat, luka ini, luka itu, memar, dan sebagainya. Maka harus dianggap bahwa korban tersebut mengalami cedera tulang belakang bagian leher. Kita anggap ya, bukan berarti dia memang pasti begitu, enggak, kita anggap saja. Oleh sebab itu, sebelum diangkat dikasih kolar. Ada yang tahu kolar kan? Kolar. Ya, sudah diberikan kolar lalu diangkat. Nah, sesudah itu sebenarnya ini memang bahan tidak untuk Anda, tapi untuk biasanya ini untuk taruna yang semester 7. Lalu apa yang dilakukan? Hitung GCS-nya. GCS itu adalah perhitungan, cara perhitungan untuk penurunan kesadaran yang disajikan dengan angka. Nanti ada angkanya tuh, berapa GCS-nya? 3, 4, 5, 6, sampai 15. Ya, sampai 15. Terus dicek alat geraknya, tangan dan kaki dicek. Ada lumpuh atau enggak, bisa digerakin atau enggak. Lalu sensasinya dicek juga, ya. Oke. Setelah itu baru di sini dilakukan perhitungan dengan GCS ya. Dijaga supaya GCS-nya itu tidak turun. Jadi kalau GCS-nya sudah di bawah 13, hati-hati, itu nggak bisa nggak rujuk kalau udah di bawah 13. Oke, saya akan lompat lanjut ke sini. Oke, bagaimana cara mengangkat si pasien yang mengalami cedera seperti itu? Di sini ditulis harus menggunakan 4 orang. Yang 3 orang itu dia memegang pasien, yang 1 megang kepala. Kan ini ceritanya pasien mau Anda pindahin ke tanduk, ya. Pasien yang mau dipindahin ke tanduk itu karena dia katakanlah seperti ini, dia seperti ini, ya. Mau pindahin ke tanduk jangan diangkat begini. Jadi ini, nah ini si pasien ini pasiennya. Ini tanduknya dideketin, ya, dideketin. Pasien suruh guling begini, tanduk masuk, pasien guling lagi di sini, jadinya ada di atas tanduk. Paham ya? Ini tanduk, ini pasien. Tanduknya dideketin, pasien guling sedikit begini, tanduknya masuk, gulingkan balik, jadi akhirnya ada di atas tanduk. Nah, waktu menggulingkan itu ada 1 orang yang pegang kepalanya dan 3 orang yang berusaha untuk menggulingkan beliau. Ya, itu disebut dengan teknik lock rolling. Lock itu dari bahasa apa? Lock, kayu-kayu yang digelindingin lah, gitulah kalau bahasa Indonesianya malah, ya. Oke, ini sudah tahu. Lalu yang terakhir dia bilang kalau nanti sudah selesai remove collar, jadi collar dilepas. Nah, ada saatnya kolar itu tidak boleh Anda lepas atau sebaiknya jangan Anda lepas. Kalau apa? Ada 2 keadaan di sini. 1, pasien merasa cemas kalau kolar itu dilepas. Dia akan merasa sangat sakit. Oke, jangan lepas. Relakan saja kolar itu, ya. You cannot assemble for reliable assistance. Oke.
Kalau misalnya kolar itu mau dilepas ya kan itu agak-agak susah tuh. Ya Anda harus dapat teman dulu untuk membantu Anda melepaskan kolar itu. Kalau Anda nggak punya teman, cuma sendiri, kolar jangan dilepas, hati-hati, berbahaya. Ya. Nah terus satu lagi yang penting di sini adalah, nah ini, kapan Anda bisa yakin bahwa di leher si korban itu tidak terdapat cedera? Kapan Anda yakinnya? Nah ini, tes. Yang pertama, movement and sensation normal. Kepala suruh gerakin pelan-pelan dan tidak ada rasa sakit. Dipegang-pegang seperti ini, tangannya dipegang-pegang seperti ini, dilihat ada nggak rasanya? Ada, oke. Fine, checklist 1. No tenderness, even slight tenderness on the back of the neck. Tidak ada rasa nyeri walaupun sedikit, ya. Oh, oke. Kita sudahi dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.